Jadi sebenarnya tujuan video ini dibuat untuk Mbak Ima. Ya bisa Mbak Ima pakai untuk sharing-sharing gitu, mungkin mungkin sama Pak Edi atau sama user-user yang lain gitu. Ya pokoknya intinya saya ingin share aspirasi saya di sini dan apa-apa yang udah saya lakuin selama OJT di sini. Jadi pertama, apa yang udah dikerjakan selama OJT? OJT pertama saya itu di Pekanbaru. Ketika di Pekanbaru, di bawah bimbingan Pak Joshua, saya belajar banyak mengenai RTM, terjun langsung menjadi prospektor. Hal yang paling nggak bisa dilupain itu waktu itu sempat salah naruh GDM ketika memprospek. Karena apa ya, mungkin karena nggak ngerti kali ya. Nggak tahu deh, pokoknya itu saya masih ingat sampai sekarang, sampai saya tuh disebut sama DSM. Ingat banget tuh sama Pak Wan waktu itu. Kedua, pas waktu di Padang, OJT kedua saya itu namanya sih acting MSC, tapi nggak overall yang MSC lakuin sih. Pekerjaan saya lebih fokus ke GDM, belajar banyak mengenai GDM, ngurusin LT yang terkait sama GDM. Seru karena di Padang tuh unik, kulkasnya banyak yang bermasalah dan masalahnya unik-unik gitu. Yang paling nggak saya lupain itu ketika sore-sore saya dikerebutin SR, semuanya pada ngeluh kulkasnya ini, kulkasnya itu, kulkasnya ini itu kayak apa ya? Kayak saya jadi panik sendiri, tapi di saat yang sama saya harus pokoknya banyak belajar deh dari sana gitu. Terus kalau OJT kedua saya dibimbing sama Pak Didi. Yang bisa saya petik pelajarannya kalau dari Pak Didi, kerjakan sesuatu dengan hati, dengan senang, dengan happy, maka kita nggak akan ada beban dalam mengerjakannya. Kalau yang terakhir OJT nih, kalau OJT itu lebih kepada gimana ya? Lebih kepada BIP. Nah, ngomong-ngomong soal BIP, jadi pas awal-awalnya gitu kan, ketika kita dikasih topik BIP, kalau kami kira gitu kan, saya kira topik BIP itu kayak kita hasil temuan kita di OJT. Nah kemudian itulah yang akan kita jadikan sebagai objek BIP kita, tapi ternyata nggak, sudah ada topik yang ditunjuk untuk masing-masing kita. Kemudian kalau saya compare sama JTP yang lain, mereka itu langsung kayak mengerjakan project gitu. Tapi kalau di sini kita seperti dikasih isu, nah kemudian kita belajar di situ. Awalnya sih saya sempat merasa, kenapa ya, apa kita nggak dipercaya gitu untuk mengerjakan suatu project atau gimana gitu. Tapi setelah lama-kelamaan sudah hampir akhir BIP, saya baru merasakan bahwa ternyata ini tuh lebih asik gitu. Kita tuh jadi kayak internal consultant yang Coca-Cola, di mana tapi kalau konsultan bedanya dia punya skill, kalau kita belajar di sini. Jadi ya OJT ini berkesannya karena itu. OJT saya di bawah bimbingan Pak Fadli. Jadi di sini tuh hikmahnya saya bisa belajar banyak, tahu kelemahan saya apa-apa aja, kemudian bisa memperbaiki kelemahan saya itu. Pak Fadli bisa memberikan suatu, nggak tahu ya kalau dia nyebutnya sih carrot and stick, and I prefer to choose carrot, whether it's a big carrot or a small one. Tapi dari sana saya jadi bisa tahu kelemahan saya, kemudian gimana caranya saya bisa mengoptimalkan kelemahan saya itu menjadi weapon saya, menjadi satu kelebihan gitu. Terakhir, harapan kedepannya sebenarnya sih siapapun usernya nanti, sebenarnya saya nggak ada preferensi pengen di mana, tapi saya cenderung lebih suka eksekusi daripada planning, sejujurnya begitu. Kemudian saya nggak senang kalau di Jakarta karena sumpah macet. Saya nggak suka gitu. Saya lebih senang di operation karena lebih homey. Untuk di mananya sih ya terserah aja gitu kan tempatnya. Yang penting ya mumpung masih muda gitu. Jadi kalau misalkan mencoba hal-hal yang baru ya itu seru.
mumpung masih muda dan masih belum terikat. Udah, sekian aja. Terima kasih untuk Pak Edi dan tim yang sudah percaya kepada saya untuk bisa ikut bergabung bersama tim mereka selama kurang lebih hampir setahun ini. Dan kemudian I'm welcoming my new user whoever you are. Saya harap saya bisa ditempatkan di tempat yang sesuai sama minat dan kemampuan saya, sehingga saya bisa jadi lebih baik untuk kedepannya dan untuk Coca-Colanya juga. Terima kasih.